Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya Devita Galunatalia akan menjelaskan tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Berikut adalah latihan soal yang bisa kalian lakukan di rumah. Jadi, saya akan mengajak kalian untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Langsung saja ke soal nomor pertama, yaitu diketahui fx sama dengan min 2x tambah 3, lalu gx sama dengan 3x kuadrat min 4x min 6. Maka, tentukan GOFX dan FOGX. Oke, jadi kita akan mencari GOFX terlebih dahulu. Dengan rumus yaitu fungsi f yang ini dimasukkan ke dalam fungsi g yang ini. Berarti kita mempunyai rumus seperti ini. Kita tinggal masukkan yaitu ini fungsi g, lalu ini fungsi f. Jadi 3x-nya adalah fungsi f, yaitu min 2x tambah 3 dikuadratkan, lalu 4x, x-nya adalah fungsi f, min 2x tambah 3, lalu dikurangi dengan 6. Nah, cara mengerjakannya, kita harus mengerjakan yang terlebih dahulu yang dikuadratkan atau yang di dalam kurung. Jadi, kita akan menghasilkan dulu yang dikuadratkan. Caranya itu, min 2x dikuadratkan, lalu kita tulis hasilnya di sini. Min 2 dikuadratkan menjadi 4. X dikuadratkan menjadi x kuadrat. Lalu kita akan mencari yang bervariabel x dengan cara 2 dikalikan dengan min 2x menjadi min 4x. Lalu min 4x dikalikan dengan 3 menjadi min 12x. Lalu kita akan mencari lagi bilangannya, yaitu 3 dikuadratkan menjadi plus 9. Lalu yang ini kita tulis kembali agar mempermudah kita mengerjakannya. Nah, di sini kita tinggal kalikan saja dengan yang di luar kurung. Nah, 3 dikalikan dengan 4x kuadrat menjadi 12x kuadrat. 3 dikalikan dengan min 12x menjadi min 36x. Lalu 3 dikalikan dengan 9 menjadi plus 27. Min 4 dikalikan dengan min 2x berarti menjadi plus 8x. Min 4 dikalikan dengan 3 berarti menjadi min 12. Lalu ini kita turunkan. Lalu kita bisa menjumlahkannya dengan variabel yang sama. 12x kuadrat tidak memiliki variabel yang sama, berarti kita tulis kembali. Lalu, di sini ada min 36x dengan plus 8x. Maka min 36x ini ditambahkan dengan 8x menjadi min 28x. Lalu, plus 27 dikurangi dengan 6 yang memiliki hasil yaitu plus 9. Nah, ini adalah hasil dari GOFX. FOG memiliki rumus yaitu fungsi G yang dimasukkan ke dalam fungsi F. Berarti ini adalah fungsi F, ini adalah fungsi G. Kita masukkan fungsi G ke dalam fungsi F. Min 2, karena di sini X-nya adalah ini, berarti 3x kuadrat min 4x min 6. Lalu tambah 3. Nah, kalau di sini kita tidak perlu menghasilkan kuadrat. Jadi kita langsung saja mengkalikan angka ini dengan angka yang di dalam kurung. Min 2 dikalikan dengan 3x kuadrat menjadi min 6x kuadrat. Min 2 dikalikan dengan min 4x menjadi plus 8x. Min 2 dikalikan dengan min 6 menjadi plus 12. Lalu tambah 3. Nah, kita bisa menjumlahkan kedua ini karena mereka sama-sama tidak memiliki variabel.
Kita tulis kembali yang ini. 8x 12 ditambah dengan 3 menjadi plus 15. Jadi ini adalah fungsi FOG-nya, hasil dari FOG-nya. Nomor 2 adalah diketahui FOGX sama dengan min 3x tambah 1, lalu fx sama dengan 2 tambah 2x. Maka tentukan Gx dan G inverse X. Kita akan mencari Gx dan G inverse X, yaitu kita memiliki rumus. Jika kita mengetahui bahwa yang sudah diketahuinya adalah fx 2 tambah 2x, yang berarti di sini itu berada di paling depan, f-nya itu berada di paling depan, maka kita langsung saja memasukkan fungsi f ini kepada FOG ini untuk menghasilkan Gx ini. Sebaliknya, jika kita telah mengetahui fungsi yang ada di sebelah belakang ini, maka kita akan memisalkan fungsi yang sudah diketahui. Langsung saja, rumusnya adalah kita akan mencarinya. Kita telah mengetahui bahwa untuk menghasilkan FOG berarti fungsi G yang akan dimasukkan ke fungsi F sama dengan FOGX. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa fungsi f memiliki 2 tambah 2x. Berarti kita memasukkan x ini dengan tanda gx untuk mengetahui hasil si gx-nya. Berarti 2 ditambah 2, x-nya adalah gx sama dengan FOG-nya kita sudah ketahui, yaitu min 3x tambah 1. Lalu kita pindah ruaskan dulu 2 ini ke sini. Berarti menjadi 2gx min 3x plus 1. Karena di sini positif berarti menjadi min 2. Nah, kita hasilkan dulu yang sebelah sini. Min 3x tetap karena dia memiliki variabel sedangkan yang sini tidak, plus 1 ditambah min 2 menjadi min 1. Lalu kita pindah ruaskan 2 ini ke sini. Berarti Gx sama dengan min 3x min 1 per 2. Nah, ini adalah hasil dari Gx. Lalu kita akan mencari G inverse X. Nah, di sini G inverse X berarti kita akan menginverskan yang sudah kita ketahui. Kita lambangkan saja Y sama dengan hasil Gx ini min 3x min 1, 2. Nah, di sini kita akan pindah ruaskan terlebih dahulu yang dibagi di sini menjadi 2y sama dengan min 3x min 1. Lalu lanjut. Jadi hasil dari G inverse itu adalah dari x ini. Kita akan mencari x ini. Nah, lalu biar kalian mudah untuk pindah ruas, caranya kita pindahkan terlebih dahulu yang sini menjadi ke sini dan ini menjadi ke sini. Min 3x min 1 sama dengan 2y. Kita pindahkan min 1 ini ke sini, jadi min 3x sama dengan 2y plus 1. Nah, min 3 ini yang asalnya perkalian menjadi pembagian. Jadi kita sudah mengetahui x-nya itu berapa. Jadi x adalah 2y tambah 1 per min 3. Ini adalah hasil dari G inverse X. Nah, nomor 3 diketahui GOFX memiliki 3x kuadrat tambah 4. Lalu fx sama dengan min 2 tambah x.
maka tentukan GX dan FOG 3. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jikalau kita mengetahuinya yang ada di sebelah belakang ini, maka kita akan memisalkan ini untuk menemukan jawaban GX-nya. Lalu kita misalkan min 2 tambah X sama dengan T. Maka kita pindah ruaskan menjadi X saja, yaitu X sama dengan T, karena di sini min 2 menjadi plus 2. Nah, kita masukkan fungsi ini ke dalam perjumlahan atau hasil dari GOF ini, yaitu GX sama dengan 3, X-nya itu adalah ini, berarti T tambah 2, lalu plus 4, di sini kuadrat ya, di sini 4 kali T tambah 2. Nah, kita akan kuadratkan terlebih dahulu yang ini. T dikuadratkan menjadi T kuadrat. 2 dikalikan dengan T ini, berarti jadi 2T. T dikalikan dengan 2. 2T dikalikan dengan 2 menjadi 4T. Lalu 2 dikuadratkan. 2 dikuadrat 2 menjadi plus 4. Nah, yang ini kita tuliskan kembali. Kita hasilkan, kalikan ini seperti yang sudah ada di awal. Itu 3 dikalikan T kuadrat menjadi 3T kuadrat. 3 dikalikan dengan 4T menjadi plus 12T. 3 dikalikan dengan 4 menjadi plus 12. Lalu, plus 4 dikalikan dengan T menjadi 4T. 4 dikalikan dengan 2 menjadi plus 8. Kita jumlahkan dengan yang sama variabelnya. 3T kuadrat, 12T ditambah 4T menjadi plus 16T. 12 ditambah 8 menjadi 20. Lalu T ini kita ganti dengan X menjadi 3X kuadrat ditambah 16X menjadi plus 20. Jadi ini adalah hasil dari GX-nya. Lalu kita akan mencari FOG-nya. Nah, FOG kita sudah ketahui rumusnya adalah F, fungsi G-nya dimasukkan dalam fungsi F. Nah, di sini F-nya itu adalah min 2 tambah X. Berarti min 2 ditambah X-nya adalah GX ini. Itu 3X kuadrat ditambah 16X ditambah 20. Karena ini kita tidak memiliki angka di depannya, maka sudah langsung saja min 2 ini kita jumlahkan dengan 20. Berarti menjadi 3X kuadrat ditambah 16X min 2 ditambah 20 menjadi plus 18. Nah, karena di sini FOG 3, berarti X-nya ini kita isi dengan 3. Kita tulis di sini dulu ya. Nah, berarti 3 kuadrat ditambah 16 kali 3 ditambah 18. Nah, 3 dikuadratkan menjadi 9, berarti 3 kali 9. Nah, terus di sini kita tulis dulu ya. 3 dikali 9, 27. Ditambah 16 dikali 3, yaitu 48. Lalu ditambah dengan 18. Kita jumlahkan, semua hasilnya adalah 93.
Jadi hasil dari FOG 3 adalah 93. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Mempunyai soal yaitu jika Gx sama dengan X min 3 per 2 min 3X dan X tidak sama dengan 2 per 3. Berarti kita harus menemukan X-nya yang bukan 2 per 3. Maka G inverse X dan G inverse min 3 adalah, kita misalkan G inverse itu Y dulu ya. G inverse masukkan yaitu X min 3 per 2 min 3X. Kita pindah ruaskan menjadi ini, perkalian ke sini. 2 min 3X kalikan dengan Y. Lalu X min 3. Nah, ini kita kalikan dengan Y. 2Y min 3XY sama dengan X min 3. Lalu kita keluarkan X ini. Belum. Nah, lalu kita pindahkan yang bervariabel X dengan variabel X lagi, yang Y menjadi yang tidak ada variabelnya. Berarti X ini pindah ke sini menjadi 3XY min X karena di sini positif sama dengan di sini pindah ke sini berarti menjadi negatif. Min 3 min 2Y. Kita akan mengeluarkan X ini. Kita tulis X karena ini akan dikeluarkan, berarti di sini bernilai tetap min 3Y. Nah, yang di sini berarti menjadi min 1. X min 3Y ini min 1. Lalu min 3 min 2Y. Nah, X ini kita tetap di sini. Nah, yang ini kita pindah ruaskan ke bawah. Menjadi X sama dengan min 3 min 2Y per min 3Y min 1. Nah, ini adalah hasil dari G inverse X. Min 3 min 2X per min 3X min 1. Kita bisa kalikan semua ini dengan min 1 supaya hasilnya semuanya positif, yaitu menjadi 3 plus 2X per 3X tambah 1. Ini adalah hasil dari G inverse X. Lalu kita akan mencari G inverse 3. Min 3. Nah, jadi X ini diganti dengan min 3. 3 ditambah 2 dikali min 3 per 3 dikali min 3 ditambah 1. Hasilnya 3, 2 dikali dengan min 3 menjadi min 6. 3 dikali min 3 menjadi min 9. Kita bisa jumlahkan. Ini menjadi min 3 per min 8. Kita bisa dikalikan dengan min 1 supaya hasilnya positif, yaitu menjadi 3 per 8. Ini adalah hasil dari G inverse min 3. Lalu soal nomor 5, diketahui fx sama dengan X min 4 per 2 dan Gx sama dengan 2 min 3X. Maka tentukan G inverse F inverse X. Caranya, kita hasilkan terlebih dahulu G inverse dan F inverse-nya. Kita mulai dari G inverse. Kita misalkan menjadi Y. Y sama dengan 2 min 3X. Nah, 3X ini kita pindah ruaskan. Atau kita bisa permudah menjadi seperti ini. Nah, jadi 2 ini pindah ke sini menjadi 3X sama dengan Y min 2.
min 3 ini pindah ruas ke sini agar X-nya ini tetap di sini. X sama dengan Y min 2 per min 3. Ini adalah hasil dari G min 1 atau G inverse. Lalu kita nyari F inverse-nya. Kita misalkan Y X min 4 per 2. Kita permudah ya. X min 4 per 2 sama dengan Y. Nah, 2 ini pindah ke sini, berarti 2 dikalikan dengan Y kan? Berarti X min 4 sama dengan 2Y. Nah, X di sini biarkan tetap di sini, min 4 ini pindah ruas ke sini. Berarti X sama dengan 2Y plus 4. Ini adalah hasil dari F inverse. Lalu kita tinggal memasukkan G inverse F inverse ini dari rumus ini. Rumusnya seperti biasa yaitu F inverse dimasukkan ke dalam G inverse. Nah, G-nya itu yaitu ini, berarti kita rubah dulu ya. Berarti ini X min 2 per min 3. Yang ini menjadi 2X tambah 4. Nah, HG-nya itu X min 2 per min 3. Berarti X-nya kita ganti dengan 2X tambah 4. 2X tambah 4 min 2 per 3. Nah, kita bisa hasilkan 4 dengan min 2 ini. Jadi 2X plus 2 per 3. Ini adalah hasil dari G inverse O F inverse X. Kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 6. Selanjutnya nomor terakhir yaitu diketahui fx sama dengan 2x kuadrat tambah x min 4. Gx sama dengan 2x min 4. Maka tentukan f dikurangi 2g kali 2 dan 2f kali 2 kurangi g kali 3. Untuk memudahkan, dengan f min 2g kali 2 kita kalikan terlebih dahulu fungsi ini dengan 2. Fungsi f dikalikan dengan 2, g dikalikan dengan 2. 2x kuadrat, x-nya kita ganti dengan 2 menjadi 2 kuadrat ditambah x yaitu 2 kurangi 4. Kita hasilkan terlebih dahulu 2 dikuadratkan menjadi 4 tambah 2 kurang 4. 2 dikalikan dengan 4 yaitu 8 ditambah 2 dikurangi 4. 2 ditambah 8 ditambah 2 10. 10 dikurangi 4 berarti 6. Lalu kita kalikan 2 dengan fungsi G. 2 X dikalikan dengan 2 kurangi 4 berarti 2 kali 2 berarti 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Lalu kita masukkan di sini F kurangi 2G kali 2 berarti F yang sudah dikalikan 2 berarti 6. 2 dikalikan G yang sudah dikali 2 berarti 0. Berarti hasilnya berarti 6 dikurangi 0. Hasilnya adalah 6. Kita akan menghasilkan 2F dikali 2 dikurangi G kali 3. Kita sudah mempunyai fungsi F yang dikali 2 yaitu 6. Berarti kita tulis saja 2 dikalikan dengan 6. Lalu G dikalikan dengan 3 kita cari tahu dulu, yaitu
yaitu fungsi G-nya yaitu 2X kurang 4. Berarti kita masukkan X ini dengan 3. Berarti 2 dikali 3 dikurang 4. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6, kurangi 4. Hasilnya adalah 2. Kita tulis di sini. Ini adalah 2F2 min G3. Biar lebih jelas ya, kita tulis kembali. 2 dikalikan dengan F yang sudah dikalikan dengan 2 yaitu 6. Dikurangi fungsi G yang dikalikan 3. Hasilnya adalah 2. 2 dikalikan dengan 6 berarti 12. Dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah 10. Selesai. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai mengerjakan soal dari 1 sampai 6 ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.